Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Lutfia. Saya sebagai moderator dari kelompok 5. Saya tidak sendiri di sini. Saya ditemani dengan Sri Wulandari, Yuvita Indonesia, Yuni Muifa, dan Lailatul Muawana. Kelompok kami ingin membahas tentang metode pembelajaran yang diampu oleh Bapak Ikhwan Firmansyah MPD. Pengertian metode pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan cara atau strategi yang digunakan oleh pendidik dalam menyampaikan materi kepada peserta didik. Metode ini berperan sebagai jembatan antara materi pembelajaran dengan kemampuan siswa dalam memahami informasi, sehingga proses belajar dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Baik, pada slide ini saya akan membahas tentang tujuan metode pembelajaran. Tujuan utama penggunaan metode pembelajaran ini agar siswa lebih mudah memahami materi yang disampaikan oleh guru dengan metode yang tepat. Pembelajaran menjadi lebih menarik sehingga siswanya tidak mudah bosan. Selain itu, metode pembelajaran juga bertujuan untuk mendorong siswa agar aktif bertanya, berdiskusi, dan berpartisipasi dalam kegiatan belajar. Bukan hanya mendengarkan penjelasan guru saja. Melalui metode yang bervariasi, siswa juga dilatih untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, dan mengemukakan pendapat. Jadi, setiap siswa memiliki kemampuan dan karakter yang berbeda-beda. Oleh karena itu, guru harus memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, agar semua siswa dapat belajar dengan baik dan tujuan pembelajaran tercapai. Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan metode pembelajaran adalah membantu siswa memahami materi, meningkatkan keaktifan belajar, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, serta menyesuaikan proses pembelajaran dengan karakteristik setiap peserta didik. Di sini ada jenis metode pembelajaran. Yang pertama yaitu metode ceramah, yang kedua metode diskusi, yang ketiga metode demonstrasi, yang keempat metode eksperimen, dan yang terakhir yaitu metode tanya jawab. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode ceramah. Metode ceramah merupakan metode pembelajaran yang paling sering digunakan karena mudah diterapkan dan efisien untuk menyampaikan materi kepada banyak peserta. Namun, metode ini cenderung pada siswa untuk menjadi pasif dan sulit untuk mengukur tingkat pemahaman mereka secara langsung. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode demonstrasi. Nah, metode demonstrasi adalah metode pembelajaran dengan memperagakan secara langsung suatu proses atau cara kerja di depan siswa. Tujuannya agar siswa lebih mudah memahami materi yang bersifat praktek. Kelebihannya, materi menjadi lebih jelas dan mudah diingat. Namun, metode ini memerlukan persiapan alat serta waktu yang cukup. Jadi, metode diskusi ini menekankan kepada pertukaran pendapat dan keaktifan siswa. Sedangkan metode demonstrasi menekankan pada pengamatan langsung terhadap suatu proses agar lebih mudah difahami. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode diskusi. Nah, metode diskusi ini adalah metode pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif melalui pertukaran pendapat dan ide. Metode ini bertujuan melatih kemampuan berpikir kritis, komunikasi, dan kerjasama. Kelebihannya, siswa menjadi lebih aktif dan berani berpendapat. Namun, metode ini membutuhkan waktu lebih lama dan tidak semua siswa selalu terlibat secara maksimal. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai metode tanya jawab. Metode tanya jawab ini adalah metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara guru mengajukan pertanyaan kepada siswa atau sebaliknya, sehingga terjadi interaksi dua arah antara guru dan siswa. Melalui metode ini, guru dapat mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang telah dipelajari. Sementara itu, siswa juga diberi kesempatan untuk bertanya jika ada materi yang belum dipahami. Metode tanya jawab memiliki beberapa kelebihan, yaitu yang pertama dapat meningkatkan keaktifan siswa, yang kedua melatih keberanian untuk berbicara dan mengemukakan pendapat, yang terakhir serta membantu mengembangkan kemampuan berpikir kritis.
Dengan adanya diskusi melalui pertanyaan dan jawaban, suasana belajar menjadi lebih hidup dan siswa lebih mudah memahami materi. Namun agar metode ini berjalan dengan baik, guru perlu memberikan pertanyaan yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa dan memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk berpartisipasi. Misalnya pada pembelajaran IPA, setelah guru menjelaskan tentang daur air, guru bertanya mengapa bisa turun hujan, kemudian siswa menjawab berdasarkan pemahamannya. Jika ada jawaban yang kurang tepat, guru akan memberikan penjelasan hingga siswa benar-benar memahami materinya. Jadi, metode tanya jawab ini merupakan metode pembelajaran yang mendorong komunikasi aktif antara guru dan siswa, sehingga dapat meningkatkan pemahaman, keaktifan, dan keberanian. Selanjutnya, metode eksperimen. Metode eksperimen adalah kegiatan pembelajaran yang melibatkan siswa dalam melakukan percobaan atau praktikum secara langsung untuk membuktikan dan memahami suatu teori, konsep, atau prinsip tertentu. Selanjutnya di sini ada kesimpulan. Kesimpulan, metode pembelajaran memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan proses belajar mengajar. Tidak ada satu metode yang paling baik untuk semua situasi, sehingga pendidik perlu mengombinasikan berbagai metode agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Sudah sampai di sini penjelasan yang kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas penjelasan dari kelompok kami. Semoga kalian bisa memahami penjelasan dari kelompok kami ini. Sekian dari kelompok kami, kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.